Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di Syabadillah Family. Ini spesial karena biasanya istri saya atau mamanya Amina yang bikin video, tapi untuk kali ini spesial bapaknya Amina yang bikin video. Nah, sekarang saya sedang sama Bapak Riza. Ini sahabat saya. Dia ini seorang entrepreneur yang sukses ya. Karena dia juga sekarang sebagai CEO, dan sekarang ini Pak Riza ini anaknya itu udah 4 gitu. Nah, jadi kita pengen berbincang-bincang sedikit mengenai parenting. Itu menurut Bapak Riza nih dari angle bapak-bapak nih sekarang. Biasanya kan dari moms aja, biasanya dari ibunya Amina, sekarang dari bapak-bapak nih gitu. Jadi gini, mungkin bisa dikenalin dulu nih ya. Oke. Halo teman-teman, nama gue Riza. Jadi gue temennya Aldi dari SMA ya gitu ya. Terus dari SMA, terus gue sekarang ini bisnis ya, gue entrepreneur. Bisnis gue di bidang eksportir ya. Gue di bidang manufacture handbag. Sekarang usaha gue udah dari ya sekitar hampir 15 tahun lah. Hampir 15 tahun. 15 tahun. Terus gue punya keluarga lumayan kecil. Anak 4 ya, cewek 2, cowok 2. Kebetulan yang terakhir ini alhamdulillah cowok 2 kembar. Sekarang umurnya udah berapa ya? Yang pertama Alaya itu umurnya 6 tahun. Terus selisih setahun lahir adiknya Kaila 5 tahun. Terus yang paling kecil ini yang cowok baru 1 tahun kembar. Oh, baru 1 tahun ya? Baru 1 tahun. Oke, ini kita rame. Seru, pasti aja dong. Nah, sekarang kita nih lanjut nih ke pertanyaan pertama aja ya. Kita langsung ke pertanyaan ini. Kira-kira ini sebagai bapak nih, Pak Riza ini mengambil peran apa sih dalam keluarga, dalam dunia parentingnya ini nih? Sekarang tuh perannya tuh apa aja? Oke. Bapak, kalau menurut gue ya, menurut gue tuh bapak sangat penting ya. Perannya itu sangat penting di keluarga, terutama bukan cuma buat anak kecil, tapi buat anak perempuan itu penting ya. Jadi gue tuh lebih, karena gue bisnis, waktu gue juga pasti banyak di luar ya kan. Kalau menurut gue quality time sih yang gue gue terapin di sela-sela kesibukan gue. Jadi quality time itu yang gue lakuin sama anak gue ya komunikasi, kita main. Tapi kalau dari sisi pendidikan yang misalnya tadi lo tanya, itu peran istri gue gitu loh. Istri gue kalau situ. Tapi kalau gue sebagai laki itu komunikasi. Kenapa komunikasi itu penting? Dan di saat quality time itu, karena apalagi perempuan, jadi perempuan itu tuh lebih butuh kayak peran laki. Jadi takutnya gini, kalau kita nggak komunikasi, nggak ngebuat diri kita seperti teman kepada anak kita nggak bisa nyaman sama kita gitu loh, nggak bisa cerita, akhirnya nanti pada saat besar dia nyari laki-laki lain gitu loh. Oke, betul banget ya. Nyari laki-laki lain. Tapi ketika kita komunikasi nyaman, anak kita bisa cerita apapun ke kita bisa memposisikan diri kita bukan cuma sebagai orang tua, tapi bisa memposisikan diri kita sebagai teman, ya kan, sebagai guru juga bisa, sebagai kakak juga bisa gitu loh. Jadi anak itu tuh jadi lebih terbuka ke kita, apapun dia bisa cerita sama kita, sehingga nanti sampai besar itu akan kebawa gitu, Nah itu menurut gua komunikasi sama anak itu sangat penting gitu. Jadi sekarang posisinya tuh kita meskipun sesibuk apapun gitu, kita ya berusaha untuk memposisikan diri bisa jadi semuanya gitu, bukan cuma jadi orang tua, tapi jadi kakak, jadi kakaknya, jadi temannya juga, jadi sahabatnya. Jadi ketika dia membutuhkan sosok-sosok itu, kita tuh bisa udah ada sosok itu di diri bapaknya gitu. Wah, keren banget sih. Dan itu ya tetap harus dijaga, terutama ke anak perempuan tadi. Terutama ke anak perempuan gitu. Makanya biasanya anak perempuan itu lebih deket
ke bapak ke laki Bapak. ya. Iya, Ya karena biasanya kayak gitu ya. Iya biasanya kayak gitu. Kalau laki lebih dekatnya ke ibunya gitu. Iya, Kalau iya. perempuan kan lebih dekatnya ke bapaknya gitu. Iya. Itu menurut gua komunikasi sih. Oke. Nah terus kira-kira nih kalau misalnya dari kedekatan sendiri, kayak lo sama anak-anak lo nih empat-empatnya nih berapa persen sih kalau nilai? Kalau nih gue nilai kalau Seberapa dekat sih lo sama anak-anak lo ini se-intimate itu kan? Kalau misalnya gue bilang deket ya deket lah namanya anak ya kan, deket banget lah. Apalagi ya kalau kita pulang kerja ya kan pasti udah langsung empat-empatnya udah langsung lari meluk segala macam gitu loh. Karena mungkin dari sisi waktu nggak terlalu lama ya, tapi karena kita udah anak itu kita nyaman sama kita karena quality time yang baik, quality time yang baik ya, jadi menurut gua ya cukup dekat lah, nggak bisa dinilai dari persentase atau apalah, ya dekat sekali gitu loh, dekat sekali. Oke. Terus nah ini kaitan sama pendidikan. Sekarang juga kan di era pandemi kayak gini ya, kasihan kita kalau melihat anak-anak kita yang pastinya dia bisa bersosialisasi, dia punya pendidikan. Itu kan sebenarnya anak-anak tuh yang masih kecil itu pendidikannya tuh ya bermain aja gitu. Sedangkan dengan terbatasnya fasilitas umum sekarang yang terbuka, jadi kita juga sebagai orang tua ya gue juga bingung sih kayak mau ngajak anak gue kemana ya gitu. Soalnya sekarang masih ya terutama pas lagi PPKM kemarin gitu kan kita susah kan mencari tempat yang banget sih kira-kira kita mesti bener-bener bijaksana banget nih. Kita mikirin mikirin anak, kita mikirin orang tua kita mikirin mertua kita gitu kan. Kalau misalnya ada yang mau datang kita juga jadi kepikiran kayak gitu kan. Nah terus ya kita butuh, akhirnya kita ngasih pendidikan ya nggak pernah kita kasih sebelumnya, yang nggak pernah kepikiran gitu. Nah kira-kira lo gimana cara ngatasin itu? Kira-kira pendidikan yang penting itu sekarang tuh gimana? Terus untuk masuk ke sekolah juga nih, sekarang orang-orang tuh pada dilema kayak gue gitu. Gue bingung nih, biasanya kan awalnya sih gue pengennya masukin anak tuh ke sekolah mungkin nanti entar aja deh kalau udah gede atau udah TK gitu. Tapi akhirnya gue juga masukin anak gue ke sekolah playgroup gitu. Kalau menurut lo usia yang paling tepat tuh berapa tahun sih untuk masuk ke sekolah? Kalau dari sisi lo gimana? Iya, kalau ini kita ngomong ini ya, pada saat pandemi ini ya. Jadi ya kalau gue bilang sih ya, gue bilang anak sekarang ini agak ya kasihan ya, maksudnya di waktu mereka nih harusnya bersosialisasi, ngobrol, main sama temen lain, tapi dengan adanya pandemi ini mereka jadi nggak bersosialisasi, jadi lebih banyak melihat handphone, banyak melihat laptop, tapi pasti itu berpengaruh gitu loh. Jadi tapi gue berharap sih ini mudah-mudahan cepat selesai ya. Tapi nyiasatinnya dari sisi pendidikan ya kan, kalau dari sekolah kan sekarang kan online ya, online. Cuman ya kita juga usahain juga gimana caranya juga kita bisa tetap ajak mereka keluar juga, karena kan gimana pun juga pasti namanya anak kan pasti butuh suasana, butuh main juga di luar, sosialisasi di luar tuh. Tapi ya tetap jaga protokol lah. Gue nggak mau anak gue juga kayak jadi kuper gitu loh nanti pada saat gede. Kalau zaman kita kan ya kita beda banget gitu loh, kita bisa main segala macam ya kan, main tanah, parah, temen, itu kan seru banget. Serunya bener-bener. Sekarang kan nggak bisa gitu loh mereka. Padahal itu kan yang bener-bener dibutuhin gitu loh untuk mereka bisa di dunia mereka kan bermain gitu. Iya gitu loh. Tapi ya mudah-mudahan lah, kita doain nih, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, jadi anak-anak udah bisa balik ke sekolah lagi, balik normal lagi ya kan, bisa ya bisa sosialisasi lagi sama gurunya. Terus juga kalau sekarang ini ya gue paling ini sih ngelesin juga gitu, tambahan gitu ya. Gue kasih tambahan jadi selain pendidikan di sekolahnya via Zoom itu
gue juga nambahin di agamanya juga, ngaji, les ngaji gitu loh, dan les Inggris gitu loh. Jadi buat tambahan-tambahan lah, karena kan cuma kalau yang apa namanya sekolah itu cuma nggak terlalu lama lah ya sekarang, sampai jam 1 aja. Oh itu udah selesai ya? Udah kalau anak gua gitu. Habis itu ya kalau mereka, yang penting anaknya seneng sih. Yang penting anaknya seneng, anaknya mau. Kalau misalnya nggak mau ya jangan dipaksa gitu loh. Kalau dia mau ya udah. Kalau menurut lo usia yang paling tepat berapa sih untuk memulai anak sekolah? Kalau anak gue itu dari Alaya itu umur 4 tahun dia udah. Oh dari 4 tahun Udah sekolah di playgroup ya. Nah kalau yang umur 1 tahun yang kembar ini rencananya memulai sekolah kapan? Ya sama lah. Umur 4 tahunan ya? Nanti 4 tahun. Gitu soalnya gue juga pernah baca nih artikel bahwa sebenarnya dari 0 sampai 7 tahun itu sebenarnya dunia anak itu adalah orang tuanya gitu, secara psikologis. Betul. Apakah perlu disekolahkan pada meskipun sebelum 5 tahun atau sebelum 7 tahun gitu? Nah itu ada beberapa yang jawab boleh, ada beberapa yang jawab lebih baik sama orang tuanya dulu. Gitu nah kalau tapi kalau gue sih gue mikirnya kayak di rumah itu kita sebagai orang tua juga pasti kita punya kekurangan. Iya. Gitu. Jadi maksud gue berharap bahwa sekolah itu meskipun kita memutuskan untuk anak itu di sekolah di umur kayak misalnya di umur 3 tahun atau sebelum 5 tahun gitu, kita berharap bahwa kekurangan itu start 3 tahun, 4 tahun. Nah kita berharap tuh kekurangan gue sebagai orang tua di rumah itu tuh bisa diisi gitu sama sekolah. Gitu. Harapan gue sih kayak gitu. Nah terus nih pertanyaan berikutnya nih, kira-kira nih lo sebagai orang tua, bapak-bapak nih ya, apa sih bedanya bapak-bapak sekarang nih sama waktu itu pas masih lajang? Masih lajang? Iya, bedanya apa nih udah jadi bapak-bapak sama lajang nih? Bedanya sekarang jujur ya, hidup tuh jadi lebih teratur kan. Kalau dulu ya kita tahu lah SMA mau jalan ya kan nggak ada pikiran apa-apa ya kan, itu kan istilahnya masa-masa paling indah lah. Tapi betul. Ya sekarang ini ya kita udah fokus kerja ya kan, kerja juga buat apa sih ya kan, semuanya kan juga tentang family gitu kan. Kita buat family, orang tua, buat anak gitu loh. Jadi ya itu fokus gue sekarang ya kerja buat hidupin anak gue, buat nyenengin anak gue, buat pendidikan mereka yang lebih baik dari gue gitu. Ya justru pengalaman kita dulu tuh penting banget juga sebenarnya buat parenting. Mungkin kalau misalnya kita dulu nggak main, kita dulu nggak warawiri gitu ya, kita mungkin nggak akan kayak sekarang juga. Kita nggak akan punya hikmah kayak oh ya udah memang hidup tuh fase gitu, ada waktunya main, ada waktunya serius. Sekarang ya kita akhirnya fokus sama family, iya nggak sih? Iya pasti sekarang lo bekerja untuk apa sih? Iya buat keluarga. Buat keluarga iya. Kerja kan ibadah. Iya. Kerja tuh ibadah. Ya kita untuk kerja ini untuk, kalau gue sih ya punya prinsip harus bisa bermanfaat untuk orang lingkungan sekitar kita dulu gitu loh. Pertama buat keluarga dulu, adik-adik kita, saudara-saudara kita gitu. Habis itu karyawan kita semua, baru kalau kita mampu baru ke lingkup yang lebih luas lagi gitu loh, masyarakat. Itu sih. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Kita kan sebagai orang tua, kita pasti punya harapan dan cita-cita kita kan, anak kita tuh mau jadi apa sih gitu kan. Nah buat lo sendiri nih, buat keempat anak lo, kira-kira lo punya harapan dan cita-cita nggak? Lo pengen anak lo cita-citanya, maksud gue lo cita-cita lo anak lo mau jadi apa nih? Iya, oke. Ya pasti yang pertama orang tua yang mau anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Oh itu pasti ya. Tapi itu udah paling intinya sih. Iya kan, intinya kan bermanfaat. Tapi kalau menurut gue sih, gue nggak mau memaksakan anak gue harus jadi A, B, C, D, enggak. Tapi yang kita bisa lakuin sebagai orang tua adalah ngarahin anak kita gitu, ngarahin kira-kira kita lihat bakatnya dia di apa sih gitu loh, apa dia jago di science atau jago ya apalah gitu loh.
kita kan bisa lihat gitu loh, anak kita nih senangnya apa sih gitu loh. Nah itu dari kecil kita udah bisa arahin gitu loh. Kita support, kita sebagai orang tua ya kita ngarahin. Iya, kayak anak gua yang pertama dia akademiknya oke gitu. Oh gitu. Terus tapi kalau yang satu lagi nih yang cewek, dia lebih kreatif. Anaknya tuh explore, mau explore, berani anaknya gitu loh. Nah cuman kalau yang kecil ini masih belum ketahui. Cuman kalau dari personality gue maunya, gue ada satu cita-cita yang dulu gue pengen. Apa tuh? Gue tuh dulu sebenarnya pengen jadi atlet. Atlet, cuman nggak kesampaian. Karena mungkin dulu ya namanya orang tua ya gitu ya. Nah orang tua kita mungkin maunya anak kita sekolah yang kuliah di UI, di ITB gitu ya kan. Tapi ya udahlah itu gue lupain aja ya kan. Ya mungkin salah satu anak gue kayaknya gue mau arahin ke atlet kali ya. Apalagi sekarang kayaknya seru ya. Kayak atlet di Indonesia kayaknya udah makin dihargain. Iya nggak sih? Sangat. Iya nggak sih? Iya benar. Dari Olimpiade kemarin, iya nggak sih? Di Tokyo itu mereka bener-bener, kita tuh gue lihat tuh kayak kita kekurangan dikit banget atlet kita sekarang yang bener-bener kayak dapet gold aja tuh bener-bener cuman satu cabang gitu ya. Dan juga dia kan dapat apresiasinya kan luar biasa gitu loh. Dan terus juga sekarang kayak misalnya klub-klub bola sekarang udah banyak diakuisisi sama artis-artis gitu kan, sama pengusaha-pengusaha muda gitu kan. Gue rasa sih kayaknya mudah-mudahan sih kedepannya cabang olahraga gitu bakal berkembang sih. Bakal berkembang, bakal lebih diperhatiin sama pemerintah. Makanya itu sih pribadi gue ya. Tapi gue nggak tahu nanti anak gue mau apa enggak, itu terserah ya sih. Tapi kita sebagai orang tua kita doain aja terus kita doain supaya doanya Riza kabul, anaknya bisa jadi atlet dan bisa bermanfaat ya buat bangsa kita. Pastinya itu. Oke. Nah ini sekarang pertanyaan terakhir. Kira-kira kalau misalnya nanti anak lo gede gitu, anak lo nonton video lo pengen ngomong apa gitu ke mereka? Apa ya? Kira-kira apa yang mau lo sampein gitu? Oke. Ya pokoknya kalau gue sih pesen buat anak gue nanti waktu gede ya, tetap jangan lupa, intinya jangan lupa ibadah ya. Gue sih cuma nomor satu, jangan lupa ibadah, terus tetap hormatin orang tua, terus orang-orang yang berjasa sama lu, yang ngebantu lu gitu loh. Karena ya tadi gue bilang ibadah itu kan semua apa yang kita kerjain, kita misalnya kerja apa segala macam itu harus kita lakuin dengan totalitas gitu loh, supaya hasilnya juga maksimal gitu. Dan juga apa yang lu lakuin juga harus ikhlas gitu loh. Dan juga intinya harus bisa bermanfaat bagi banyak orang. Insya Allah itu semua pasti didengerin sama semuanya, bukan cuma sama anak-anak Pak Riza doang nih, tapi sama semuanya nih. Mams bisa lihat gimana kita nih sebagai bapak-bapak ya, kita juga punya harapan, kita juga punya keinginan, kita juga pengen semuanya tuh anak-anak kita tuh bahagia gitu ya semuanya. Pokoknya oke, kayak gitu nih Ja, thank you banget nih Ja. Thank you. Udah kita udah bisa ngobrol-ngobrol di sini ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Oke, thank you, itu aja. Makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.